karakter utama ya teman-teman ya seperti saya sering katakan, dalam sebuah novel itu karakter ataupun tokoh dari novel tersebut pasti memegang peranan sangat sentral teman-teman, peranan sangat penting ya. Itu beda dengan novel yang bertema dengan sebuah karya non fiksi ya, misalnya buku inilah ya, buku marketing misalnya kan, ataupun buku branding yang saya tulis ini kan nggak ada tokoh di situ kan, karena yang dibahas adalah mengenai konsep-konsep ataupun mengenai praktek-praktek dari konsep suatu bidang ya, apakah itu marketing atau itu branding ya, atau mungkin kalau teman-teman yang di bidang lain juga teman-teman bisa ini ya, membaca ataupun menulis novel karya non fiksi terkait dengan bidang teman-teman, apakah finance, HRD dan lain-lain gitu. Nah, kalau untuk itu bedanya sebuah karya non fiksi dengan karya fiksi ya, dalam hal ini novel gitu. Dimana kalau novel ya justru harus ada sebuah penokohan ya, yang tadi tidak ada di sebuah buku non fiksi gitu. Nah, sehingga ya memang tokoh itulah yang nanti akan menjadi inti pembahasan dari novel apapun ya, novel bergenre apapun, termasuk dalam novel yang bergenre politik gitu ya teman-teman. Nah kalau terkait dengan novel yang bertemakan kemenangan politik, secara spesifik, secara khusus karakter utama ataupun tokoh utama dari novel tersebut itu biasanya adalah bercerita mengenai seorang politisi ya, seorang politisi yang berambisi dan mempunyai tekad yang kuat untuk meraih kekuasaan ya teman-teman ya. Seperti saya pernah jelaskan, definisi dari politik ya, yang seperti yang saya pernah baca di buku Pengantar Ilmu Politik, itu adalah suatu cara ataupun suatu upaya untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya teman-teman. Jadi ya ketika bicara politik, seseorang ya pasti akan mengejar kekuasaan, itu sudah pasti ya, dan kalau udah dapat pasti akan dipertahankan gitu. Jadi ya kalau ada yang bicara saya mengikuti kegiatan politik nggak cari kekuasaan, itu ya nggak benar ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang nggak benar ya, karena secara konsep dasar ataupun definisi dari politik itu sendiri saja sudah salah ya, dimana politik itu pasti terkait dengan upaya mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Jadi itu teman-teman ya, karakter utama dari novel yang bertemakan kemenangan politik pasti seorang politisi ya, yang berusaha untuk meraih kekuasaan, dan untuk meraih kekuasaan tersebut ya pasti dia harus melalui segala macam pergolakan, segala macam pertarungan politik, dan segala macam intrigue politik yang harus dilakukan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah perjalanan politik ya. Jadi tidak hanya bercerita mengenai ambisi seseorang untuk meraih kekuasaan, apapun dalih yang ditutupinnya, apakah dia mungkin berkata untuk tujuan ini itu, atau untuk tujuan yang mungkin tidak terkesan politik, tapi sebetulnya ujung-ujungnya tetap politik ya. Jadi itu politisi. Kemudian yang kedua adalah ya perjalanannya, dimana ketika dia untuk meraih kekuasaan tersebut, dia akan harus melalui banyak perjalanan ya. Apakah ketika dia misalnya seorang pemimpin yang dia mulai dari bawah, misalnya dari mulai mendirikan partai, kemudian membesarkan partainya, kemudian sampai akhirnya mendapat simpati rakyat, kemudian mungkin bertarung untuk suatu jabatan gitu kan, untuk suatu kekuasaan beberapa kali, itu kan adalah perjalanan politik dari tokoh tersebut. Nah itu adalah pasti terkait dengan alur cerita dari novel tersebut ya. Makanya ya tadi, ketika kita bicara karakter ataupun tokoh utama dari novel yang bertemakan kemenangan politik ya, selain bercerita mengenai si politisi itu sendiri, si personnya itu sendiri, juga bercerita bagaimana perjalanan karir politik ya, bagaimana perjalanan dia meniti jalan politiknya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu tadi ya, itu tadi saya bilang kekuasaannya teman-teman, apapun tujuan dari mencapai kekuasaan tersebut. Jadi